Ya, anak-anak sambil menunggu teman-temannya, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Tolong perhatikan, ikuti dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan mendapat kemudahan, kelancaran, juga keselamatan, dan akan membawa manfaat yang baik bagi kita semua. Mari bersama-sama kita awali dengan baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, tolong perhatikan anak-anak. Kalau saat berdoa, lakukan dengan sikap sempurna. Ya, tidak boleh kamu berdoa sambil toleh ke kanan, toleh ke kiri, lihat ke sana kemari. Ya, dengan sikap yang sempurna. Kita berdoa itu memohon kepada Allah harus dilakukan dengan sempurna. Ya, baiklah anak-anak. Sambil menunggu temannya untuk bergabung, kita mulai pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal Rasul-Rasul Allah, ya, mengenal tentang Rasul-Rasul Allah. Sebelum Bu Guru lanjutkan, Bu Guru akan tanya dulu. Maaf anak-anak, ada gangguan sedikit ya. Ya, sinyalnya yang kurang bagus. Baiklah anak-anak, sebelum Bu Guru lanjut ke materi. Materinya mengenal Rasul-Rasul Allah. Nah, untuk mempercayai adanya Rasul Allah ini termasuk rukun iman yang keberapa? Masih ingat ya? Untuk mempercayai adanya Rasul ini termasuk rukun iman yang keberapa? Satu loh. Apa rukun iman pora? Rukun iman dipelajari dari kelas 1. Ada berapa? Apa rukun iman yang keberapa? 4, betul. Rukun iman yang keempat. Yang pertama itu iman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 kitab, 4 Rasul. Jadi iman kepada Rasul termasuk rukun iman yang keempat. Nah, sekarang apa tuh artinya Rasul itu? Rasul artinya apa? Rasul artinya apa? Siapa yang tahu? Rasul artinya? Utusan Allah. Ya, Rasul artinya utusan.
Kalau Rasulullah berarti artinya utusan Allah. Ini ya. Rasul itu artinya utusan. Kalau Rasulullah berarti utusan Allah. Nah, di antara Rasul dan Nabi itu kira-kira sama atau tidak? Tidak. Antara Nabi dan Rasul sama atau tidak? Tidak sama, ya. Antara Nabi dan Rasul tidak sama. Kalau Rasul itu dengarkan baik-baik, karena sebentar lagi kita akan PTS. Kalau Rasul itu sudah tentu Nabi, tetapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Jadi, ya. Kalau Nabi dan Rasul itu yang wajib kita ketahui, yang diterangkan di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada berapa? Jumlahnya ada berapa? Nabi dan Rasul yang wajib kita imani atau yang wajib kita ketahui. Ada berapa? 25 ya, 25. Nabi yang pertama siapa, Nana? Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi yang terakhir siapa? Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang perhatikan, Bu Guru akan menjelaskan antara beda Nabi dan Rasul. Kalian boleh sambil menyiapkan alat tulisnya. Ya, tadi materi sudah di-share sama Pak Rizky. Ya. Kalian perhatikan anak-anak, yang akan kita pelajari yaitu mengenal Rasul-Rasul Allah. Ya. Apa yang disebut Rasul? Kalau Rasul itu artinya utusan. Berarti kalau Rasulullah artinya utusan Allah. Nah, sekarang kalau yang disebut dengan dengan artinya itu tidak sama. Kalau yang disebut Rasul adalah seorang laki-laki biasa yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jadi diperhatikan, antara Nabi dan Rasul tidak sama. Kalau yang disebut Nabi adalah manusia laki-laki biasa yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Itu Nabi. Bedanya menyampaikan dengan tidak menyampaikan. Bu Guru ulangi sekali lagi. Perhatikan, nanti Bu Guru akan suruh mengulangi ya. Yang disebut Nabi adalah manusia laki-laki biasa yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan yang disebut Rasul adalah manusia laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Jelas anak-anak? Jelas enggak? Coba tolong. Gung, apa Gung yang disebut Nabi, Gung? Apa, Gung? Gung.
tugas Allah disampaikan kepada umat manusia. Jelas, ayo. Iya, Gung. Orang yang Coba yang lain kalau bisa. Gika, yuk Gika. Gika, yang disebut Nabi apa enggak? Gika. Gika. Oh, berarti tidak memperhatikan. Guru sudah mengulang beberapa kali, masih belum bisa. artisnya macet-macet tinggalkan. Bu Guru ulangi sekali lagi ya. Perhatikan. Bu Guru ulangi sekali lagi. Yang disebut Nabi adalah manusia laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui jumlahnya ada 25 ya. Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui atau yang wajib kita imani ada 25. Nabi dan Rasul, karena Rasul itu namanya apa? Artinya utusan. Nabi dan Rasul ini mempunyai tugas masing-masing, ya. Mempunyai tugas masing-masing, yaitu untuk menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah SWT kepada umatnya. Contohnya, ya, nih. Karena utusan Allah menyampaikan tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat istimewa oleh Allah SWT. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Itu artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Jadi Rasul itu mempunyai sifat-sifat wajib. Sifat ini, sifat-sifat wajib itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Ya, dari sifat-sifat wajib diantaranya dilihat pada lembaran berikutnya atau materi berikutnya. Nah, ini ada di situ, ya. Ada seorang anak yang bernama Fatimah berdialog dengan ayahnya. Nah, kalian lihat gambar itu. Yaitu itu gambarnya Fatimah. Fatimah digambarkan di buku itu ya. Kalian juga punya teman yang namanya Fatimah. Sedang berdialog. Nah, amati gambar di sebelah. Pada suatu waktu terjadi percakapan antara Fatimah dan ayahnya tentang sifat-sifat Rasul. Nah, percakapan itu sebagai berikut. Apakah kamu sudah tahu sifat-sifat Rasul, Fatimah? Nah, anak-anak juga sudah tahu belum sifat-sifat Rasul? Belum ya? Nah, kalau belum, marilah kita pelajari bersama. Ya. Terus Fatimah menjawab, insya Allah tahu ayah, yaitu sidik.
amanah, tabligh, dan fatona. Nah, coba kamu jelaskan sifat-sifat itu secara rinci. Nah, yang dinamakan sifat-sifat wajib itu apa diantaranya? Sifat sidik, tabligh, fatona, dan amanah. Nah, sekarang dilihat sifat-sifat wajib itu artinya sifat yang harus dimiliki oleh seorang rasul. Yang pertama yaitu dari sifat sidik. Yang pertama dari sifat sidik. Artinya apa sidik? Artinya apa, Nana? Kelihatan enggak materinya itu? Ngeblur, Bu. Apa? Iya, jujur. Ya. Sifat sidik artinya jujur atau benar. Ya, wes di rumah. Oke. Sifat sidik artinya jujur atau benar. Jadi seorang rasul harus selalu jujur atau selalu benar ya, dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Jadi Nabi tidak mungkin bersifat bohong atau dusta. Ya. Jadi yang pertama adalah sifat sidik. Harus jujur. Nah, bagaimana kalau Nabi tidak jujur? Nah, kalau Nabi tidak jujur ya nanti umatnya akan hancur. Ya. Jadi sifat yang harus dimiliki yang pertama adalah bersifat jujur. Lawan katanya jujur apa? Bohong atau dusta. Tidak boleh bersifat dusta. Harus bersifat jujur atau benar. Terus sifat yang kedua yang harus dimiliki seorang rasul apa? Sifat apa? Yang kedua sifat apa, Nana? Yang kedua sifat apa? Yuk perhatikan. Apa? Amanah. Nah, sambil kalian sambil mencatat boleh. Yang kedua adalah sifat amanah. Amanah artinya apa? Amanah artinya dapat dipercaya. Nah, amanah artinya dapat dipercaya. Artinya seorang rasul mustahil bersifat khianat. Khianat itu tukang ngapusi, ya. Tidak dapat dipercaya. Dia wajib menyampaikan amanah Allah SWT kepada kaumnya atau umatnya. Semua perkataan dan perbuatan dan tindakannya harus dapat dipercaya. Jadi lawan kata dari amanah adalah khianat. Ya. Kalau tadi lawan kata dari sidik itu dusta atau bohong, sekarang amanah yaitu khianat. Menginjak sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga apa, Nana? Sifat yang ketiga apa? Tabligh. Tabligh. Nah, tabligh artinya apa? Menyampaikan. Nah, tabligh artinya menyampaikan. Artinya seorang rasul harus menyampaikan pesan Allah SWT kepada umatnya. Ya, walaupun terasa sifat atau yang dianggap membahayakan, Rasul tidak boleh menyembunyikan. Ya, menyembunyikan sesuatu yang harus disampaikan kepada umatnya. Ya, jadi semua wahyu yang harus disampaikan kepada umatnya harus disampaikan. Tidak sedikit pun ada yang disembunyikan. Contohnya seperti Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama yaitu surat Al-Alaq.
Surat Al-Alaq itu yaitu apa isinya perintah membaca. Nah, itu semua disampaikan kepada umatnya, tidak sedikit pun ada yang disembunyikan. Nah, ini. Ya, jadi lawan kata dari tabligh adalah kitman. Ya, kitman itu menyembunyikan artinya. Ya, kitman. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, untuk sifat yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang rasul yaitu apa? Fatonah. Fatonah artinya apa? Fatonah artinya cerdas. Ya. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Ya, cerdas atau pandai. Jadi seorang rasul harus pandai atau cerdas. Ya. Nah, dari kebalikan sifat fatonah ini baladah. Di buku tidak ada, tapi anak-anak juga harus tahu. Ya. Sifat fatonah lawan katanya baladah. Baladah itu artinya bodoh. Baladah artinya bodoh. Tidak mungkin Rasul itu bersifat baladah atau bodoh. Nah, kalau Rasulnya bodoh, terus umatnya nanti jadi apa? Karena Rasul itu merupakan utusan, merupakan panutan oleh umatnya, maka Rasul harus bersifat fatonah, harus cerdas, harus pandai. Itu anak-anak, diantaranya sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh seorang Rasul. Ya. Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Yang pertama tadi apa, anak-anak? Yang pertama apa? Sifat apa? Sidik. Sidik artinya benar atau jujur. Lawan katanya sidik apa? Dusta. Terus yang kedua, sifat yang kedua, amanah artinya dapat dipercaya. Lawan katanya dari amanah Tidak dapat khianat, artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, sifat yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Ya. Lawan katanya dari tabligh menyembunyikan. Nah, lawan katanya dari tabligh kok. Itu kan artinya Kitman, Bu. kitman, ya betul. Artinya kitman apa? Menyembunyikan. Sifat yang keempat, fatonah artinya cerdas atau pandai. Lawan dari kata fatonah, baladah artinya bodoh. Oke. Ya, sekarang menginjak materi yang keempat atau yang ketiga. Ya. Itu judulnya, mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Ya. Mari kita membiasakan sikap seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, sikapnya berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi oleh Allah SWT dan manusia. Nah, itu contohnya, ya. Di situ ada contoh.
orang yang berkata benar. Setiap hari kita usahakan untuk selalu berkata yang benar. Ya, jangan suka berbohong. Misalkan Bu Guru tanya, kamu di rumah sholat atau tidak? Kalau kalian sholat betul, ya dijawab sholat, Bu. Tetapi kalau kalian di rumah tidak sholat, maka dikatakan yang benar, Bu, saya tidak sholat. Nah, nanti akan Bu Guru tanya, kenapa tidak sholat? Nah, Bu, saya di rumah nggak punya tempat, nggak ada tempat untuk sholat. Loh, kan kalau tidak bisa di rumah, bisa dilakukan di masjid atau di musola. Akan tidak punya tempat. Oh, terus mungkin Bu, bapak saya dan ibu saya di rumah juga nggak sholat. Misalkan jawabannya seperti itu. Loh, apakah kalian ya, selamanya memang orang tua itu harus dihormati, nasihatnya harus dipatuhi, tetapi kan tidak selamanya perbuatan orang tua itu benar. Nah, kalau orang tua tidak sholat, apakah juga harus diikuti tidak sholat? Itu tidak boleh, ya. Jadi perkataan kita harus selalu benar, baik perkataan maupun perbuatan kita berusaha untuk selalu yang benar, ya, atau yang jujur. Jangan sekali-kali anak-anak itu berdusta, ya, karena perbuatan sekecil apapun akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini diawasi oleh Allah. Jadi walaupun kalian sembunyi-sembunyi, Bu Darti tidak bisa melihatnya, tetapi Allah akan melihatnya. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, maka selamanya orang tidak akan percaya. Jadi kalau kita dipercaya orang, jangan sekali-sekali berkhianat. Nah, berkhianat itu berarti kalian tidak dipercaya lagi. Kalau sekali saja kita berbuat salah, maka orang itu tidak akan percaya kepada kita lagi. Ya. Kalau misalkan dititipi seseorang, dititipi ini tolong nanti diberikan kepada ibumu. Nah, amanah itu harus disampaikan, ya, sesuai dengan amanahnya. Jadi amanah adalah orang yang dapat dipercaya. Itu contohnya. Contoh yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lain. Dari sifat tabligh. Nah, sifat tabligh ini artinya menyampaikan. Kalau ada sesuatu yang harus disampaikan, maka disampaikan. Sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada waktu Nabi Muhammad mendapat perintah sholat. Ya, ketika Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 5 waktu, ini Nabi tidak sedikit pun mengurangi. Ya, tidak sedikit pun mengurangi. Misalkan sholat Isya yang harusnya 4 rakaat, terus dikorupsi Nabi menjadi 3 rakaat, tidak. Yang disampaikan Nabi sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tabligh harus harus sesuai dengan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalkan beri pesan, tolong di rumah sholat 5 waktu dengan rajin. Ya sholat 5 waktu betul, ojo dikurangi, dikorupsi sholat subuh ora karena malas bangun misalkan ini. Ya, tidak boleh. Terus contoh yang keempat, dari sifat yang keempat. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Kudu pinter. Ya, akalnya dipakai. Karena apa? Manusia itu diciptakan Allah
merupakan makhluk yang paling sempurna. Ya, manusia itu diciptakan Allah merupakan makhluk yang paling sempurna. Kenapa kok dikatakan paling sempurna, anak-anak? Apa kira-kira? Kok manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna? Itu kira-kira apa? Siapa yang tahu? Ayo. Siapa yang tahu? Kenapa manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna? Ada yang tahu? Tunjuk jari coba. Saya Bu, no Pak, itu paling bagus. Ayo. Apa? Kenapa kok dikatakan makhluk yang paling sempurna? Kenapa? Karena manusia diberi akal pikiran. Ya, karena manusia diberi akal pikiran, berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Kalau yang makhluk yang lain tidak diberi akal pikiran. Contohnya hewan itu tidak diberi akal. Maka hewan tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini. Tumbuh-tumbuhan apakah diberi akal? Tidak. Ya. Jadi manusia adalah merupakan makhluk yang paling sempurna, ya, karena diberi akal pikiran. Karena diberi akal pikiran sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar, mana yang batil. Jadi anak-anak harus bisa membedakan itu. Bisa mencontohkan dari sifat apa tadi? Fatona, harus cerdas karena diberi akal pikiran. Beda dengan hewan, beda dengan tumbuh-tumbuhan, atau beda dengan makhluk yang lain. Ya anak-anak, sampai di sini ada yang kurang jelas? Tidak? Jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, coba sekarang Bu Guru minta tolong untuk dijawab pertanyaan Bu Jati. Sekarang Bu Guru tanya, apa bedanya antara Nabi dan Rasul? Ayo. Apa bedanya antara Nabi dan Rasul? Satu-satu, ayo, satu-satu. Coba Sasa, yuk Sasa, Guru minta Sasa. Apa yang disebut Nabi? Manusia laki biasa yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan kepada umatnya. Pinter. Sekarang apa yang disebut Rasul? Ya coba Faisal. Faisal apa Sal? Rasul apa Sal? Lah gojek wae karo satria ya saiki tingak-tinguk ditanya. Ayo. Rara. Rara ya Rara, apa yang disebut Rasul Rara? Ini Faisal karo satria yang ngrungokke. Semua orang. Apa Ra? Ora konsentrasi ke. Ayo. Siapa yang bisa tunjuk jari? Apa yang disebut Rasul? Tunjuk jari, ayo tunjuk jari. Gak ada yang berani. Tunjuk jari siapa ayo? Ya, siapa kuwi sing tunjuk jari? Nazrul, ayo Rul. Yang disebut Rasul apa Rul?
Azrul. Ya, Rul. Utusan itu kan rasul, artinya rasul. Yang disebut dengan rasul. Definisinya rasul itu apa? Ya, ada yang bisa? Ya, yang disebut rasul yaitu manusia laki-laki biasa yang menerima wahyu dari Allah untuk diri sendiri dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Ya, baiklah anak-anak, nanti tugas akan guru share ya. Dan anak-anak tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga prokes, dan siap menghadapi PTS yang akan datang. Ketemu minggu depan ya anak-anak. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi